Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-qiyadatul fikriyatu fil Islam, kepemimpinan berfikir di dalam Islam. Tansha'u bainan nas kullama in hatta al-fikru rabitatul watani. Wadzalika bihukmi ishihim fi ardin wahidatin wa kisaqihim biha wa ta'khuduhum gharizatul baqa'i bid-difa'i 'anil nafsi wa tahmiluhum 'ala ad-difa'i 'anil walad alladhi ya'ishuna fihi wal ardi allati ya'ishuna 'alayha. Wa min huna ta'ti ar-rabitatu al-wataniyah wa hiya aqallur rawabit quwwatan wa aktsaruha inhifadha. Wahia mawjudatun fil hayawani wa tayr kama hiya mawjudatun fil insan wa ta'khudu daiman al-madharu al-atifi. Ketika taraf berpikir manusia rendah, maka muncullah ikatan nasionalisme. Nasionalisme itu karena adanya kondisi di mana mereka hidup di satu wilayah, kemudian muncullah naluri mempertahankan diri dari adanya ancaman nyawa yang kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan pembelaan terhadap negara yang mereka tinggal di dalamnya, atas bumi yang mereka menetap di atasnya. Datanglah kemudian ikatan nasionalisme. Nah, ikatan nasionalisme ini merupakan satu di antara ikatan-ikatan yang sangat rapuh, yang sangat rendah nilainya. Ikatan semacam ini juga ada di dunia binatang, sebagaimana ada pada diri manusia yang bertaraf, yang berpikiran dengan taraf rendah. Nasionalisme juga selamanya akan melulu bersifat emosional, tidak berdasar dalil, tidak logis juga. Wahia talzamu fi halati i'tida'in ajnabiyyin 'alal watani bimuhajamatihi awil isti'la'i 'alaihi wa la sya'na laha fi halati salamatil watani minal i'tida'. Wa idza rudda al-ajnabi 'anil watan aw ukhrija minhu intaha 'amaluha. Walidzalika kanat rabitatun munkhafidatun. Semangat ikatan nasionalisme itu akan muncul ketika negara dalam ancaman pihak lain. Namun ketika ancaman dari pihak lain, dari pihak luar itu sudah aman, maka semangat ikatan itu pun pudar. Ya. Oleh karenanya maka ikatan nasionalisme adalah ikatan yang sangat rendah dan murahan. Ketika ada Belanda, fokus menghadapi Belanda. Ketika Belanda sudah hengkang, maka semangat mempertahankan negara itu hilang. Yang ada justru negara dijajah oleh bangsanya sendiri, penjajahan oleh bangsanya sendiri. Wa ala dzalika farrabitatu alwataniyatu rabitatun fasidatun li salasati asbabin. Awalan li annaha rabitatun munkhafidatun la tanfa'u li an tarbutal insana bil insani hina yasiru fi tariqin nuhudi.
Atas dasar itu maka ikatan nasionalisme dipandang rusak, rendah, murahan karena alasan 3. Yang pertama, dia tidak mampu tidak bisa diandalkan untuk mampu mengikat antara manusia ketika manusia didorong untuk menempuh kebangkitan. Yang kedua, wasaniha li annaha rabitatun atifiyatun tansa'u an gharizatil baqa'i bid-difa' anin nafsi warabitatul atifiyatu urdatun litaghayyuri wat tabaddul fala tasluhu lirabti ad-daimi bainal insani wal insan. Yang kedua, faktor kerusakan dari ikatan nasionalisme ini adalah karena dia bersifat emosional. Muncul semangat mempertahankan diri pada saat ada ancaman saja. Ketika ancaman tidak ada, hilang juga ikatan itu. Dan berikutnya, nasionalisme itu ikatan yang sifatnya emosional. Karenanya maka selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu maka ikatan semacam ini tidak bisa untuk diandalkan menjadi semangat ikatan dan kebersamaan antara sesama manusia. Yang ketiga, wasalisan li'annaha rabitatun muaqqatatun tujadu fi halatid difa' amma fi halatil istiqrari wa hiya al-halah al-asliyatu lil insan wala wujuda laha walidzalika la tasluhu li an takuna rabitatan baina banil insan. Yang ketiga, nasionalisme itu adalah ikatan yang temporer yang didapati hanya ketika ada ancaman saja. Ketika dalam kondisi normal tidak ada ancaman dari luar, lenyap, sirna, musnah itu. Oleh karenanya maka nasionalisme tidak bisa untuk diandalkan menjadi pengikat kebersamaan antar umat manusia dalam mewujudkan kemajuan, kebangkitan. Masalahnya kemudian, ikatan apa yang bisa untuk menyatukan umat manusia ini? Nah, warabithah as-sahihatu li rabti banil insan fil hayat hiya rabitatul aqidah allati yanbasiku anha nidhamun wa hadhihi hiya ar-rabitatu al-mabda'iyah. Ikatan yang benar, yang sahih, yang dijamin akan bisa mengikat hubungan antar umat manusia di dalam kehidupan ini adalah ikatan akidah. Ikatan akidah artinya sebuah keyakinan yang melahirkan aturan lengkap di dalam kehidupan. Nah, yang dimaksud dengan ikatan akidah ini adalah ar-rabithah al-mabda'iyah, ikatan ideologi. Wal mabda'u aqidatun yang basiku anha nidhamun. Ideologi adalah keyakinan yang melahirkan sistem. Amal aqidatu fahiya fikratun kulliyatun anil kauni wal insani wal hayati wa amma qabla hadhil hayati dunya wa amma ba'daha wa an alaqatiha bima qablaha wa ma ba'daha. Akidah itu isinya adalah berupa hukum yang lengkap, sistem yang lengkap terkait dengan kehidupan manusia dan alam, serta hubungan ketiganya dengan sebelum ada dan sesudah ada. Artinya dari mana ini alam, dari mana ini manusia, dari mana ini kehidupan, kemudian akan kemana ini alam, manusia, dan kehidupan ini setelah selesai ceritanya. Itulah ideologi. Nah, wa amman nidhamu al-munbasiku an hadhil aqidati
fahuwa mu'alajatun limasyakilil insan wa bayanun li kaifiyati tanfidil mu'alajat wal muhafadhati 'alal aqidati wa hamlil mabda'. Fakana bayanul kaifiyati litanfid walil muhafadah wa li hamlid da'wah tariqatan. Wa ma'ada dzalik wa huwa al-aqidah wal mu'alajatu fikratan. Wa min huna kana al-mabda'u fikratan wa tariqatan. Apa yang disebut dengan ideologi? Ideologi itu intinya adalah ini di kalimat ini. Ideologi adalah fikratan wa tariqatan. Fikratan itu berupa sistem lengkap yang mengatur hal-hal terkait dengan penyelesaian solusi atas berbagai problem kehidupan umat manusia secara detail, secara rinci, tidak ada satupun yang tidak diselesaikan, tidak ada satupun problem yang tidak dijawab, yang tidak diselesaikan. Itu adalah fikrah. Sedangkan thariqah adalah cara bagaimana untuk melestarikan sebuah sistem, aturan yang lengkap. Nanti dibahas. Thariqah itu adalah institusi, karena keyakinan, hukum, perundang-undangan, sistem kehidupan itu tidak akan bisa diterapkan, tidak akan bisa dijaga, tidak akan bisa disebarluaskan ke seluruh alam kalau tidak ada thariqah. Wal mabda'u la budda an yansha'a fi dhihni syakhsi imma bi wahyillahi lahu bih wa amrihi bi tablighihi wa imma bi abqariyatihi wa imma bi abqariyatin tashruku fi dhalika syakhsi. Ammal mabda'u alladhi yansha'u fi dhihnil insan bi wahyillahi lahu bih wa huwa al mabda'u as-sahih li'annahu min khaliqil kauni wal insan wal hayati wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa mabda'un qat'iyyun. Ideologi itu muncul di dalam diri seseorang hanya dua kemungkinannya. Satu, ideologi itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau yang kedua, bersumber atau berasal dari kecerdasan manusia. Nah, adapun ideologi yang ada di dalam diri manusia yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ideologi yang benar. Kenapa? Karena ideologi itu datang dari pencipta alam semesta, dari pencipta manusia, dan dari pencipta kehidupan ini. Maka ideologi ini adalah ideologi yang paten, ideologi yang sempurna tanpa cacat, yang sempurna tanpa cacat, dan ideologi yang sakti tentunya. Nah, wa amal mabda'u alladhi yansha'u fi dhihni syakhsin bi abqariyatin tasruku fi wa huwa mabda'un batilun li'annahu nashi'un an aqlin mahdudin ya'juzu anil ihatati bil wujud wa li'anna fahmal insani litanzimi urdatun littafawuti wal ikhtilafi wat tanaqudi wat ta'assuri bil bi'ati allati ya'ishu fiha mimma yuntiju an-nidhama al-mutanaqidu al-muaddiya ila syaqal insan. Adapun ideologi yang muncul dalam diri seseorang karena kecerdasannya, maka ideologi ini adalah ideologi yang batil, ideologi yang sesat. Kenapa? Karena dia muncul lahir dari akal manusia yang sifatnya terbatas. Secerdas apapun manusia itu terbatas, lemah, tidak mampu menjangkau segala sesuatu, tidak bisa. Alasan berikutnya adalah karena pemahaman manusia tentang aturan hidup ini itu niscaya akan memunculkan berbagai perselisihan, persengketaan, bertolak belakang satu sama lain. Plus juga akan selalu terpengaruh dengan kebiasaan di mana manusia itu berada.
Nah, ketika sistem modelnya seperti ini, itu akan menyebabkan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. Walidzalika kana al-mabda' alladhi yansha'u fi dhihni syakhsin batilan fi aqidatihi wa fi nidhamihi alladhi yanbasitu anha. Oleh karena itu maka ideologi yang ada pada diri manusia yang bersumber dari akal itu adalah ideologi yang batil, sesat. Sesatnya bukan hanya di situ. Di dalam apa? Satu, di dalam akidahnya, prinsip-prinsip dasarnya. Yang kedua, wa fi nidhamih alladhi yanbasiku anha. Akan sesat, akan batil, akan kacau dalam hal aturan yang lahir dari ideologi itu. Karena ideologi itu kan melahirkan aturan, melahirkan sistem. Nah, sistemnya akan rusak, sistemnya akan kacau. Manakala bersumber dari ideologi yang sumbernya dari akal manusia. Baik, sahabat rahimakumullah, demikianlah kajian kita saat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.